Selamat datang lagi di Era Mohak Official bersama saya Rino Desperado Mohak. Legasi Marquez kini berada di titik kritis ketika Alex Marquez membahas kemungkinan pensiun Marc Marquez, menambah tekanan pada tim Ducati. Marc Marquez, juara dunia 7 kali, mengalami penurunan performa di awal musim MotoGP 2026. Dengan hasil balapan yang jauh dari ekspektasi, tim Ducati kehilangan poros utama ketika Marc Marquez tidak dapat menyalip lawan secara konsisten, mempengaruhi hasil balapan seluruh skuad Borgo Panigale. Negosiasi perpanjangan kontrak antara Marc Marquez dan Ducati menjadi rumit karena ketidakpastian performa dan keengganan menandatangani kontrak baru. Alex Marquez, pembalap Gresini, menegaskan bahwa pertanyaan mengenai pensiun kakaknya muncul secara alami setelah serangkaian hasil kurang solid. Tim Gresini sendiri sedang berupaya meningkatkan performa dengan mengoptimalkan pengaturan motor dan strategi pit stop. Aprilia yang kini menunjukkan peningkatan signifikan menjadi pesaing utama di lintasan, menentang dominasi tradisional Ducati. Data statistik sementara menunjukkan Aprilia menempati posisi kedua dalam klasemen pembalap, sementara Ducati turun ke posisi ketiga. Para analisis MotoGP menilai bahwa perubahan regulasi teknis tahun ini memberi peluang bagi produsen baru untuk menggeser keseimbangan kompetisi. Dalam konferensi pers di Mugello, manajer Ducati menegaskan komitmen tim untuk mendukung Marc Marquez dalam proses pemulihan fisiknya. Namun, sumber internal mengungkapkan bahwa Ducati mempertimbangkan opsi pembalap cadangan jika performa Marc Marquez tidak membaik dalam beberapa pekan ke depan. Alex Marquez menuturkan bahwa ia melihat potensi besar pada motor Aprilia, namun berharap keunggulan tersebut tidak berlangsung lama. Penggemar di Spanyol dan Italia mengekspresikan keprihatinan mereka melalui media sosial, menuntut klarifikasi resmi dari pihak Ducati dan Marc Marquez. Sejumlah sponsor juga menilai situasi ini sebagai faktor risiko dalam perjanjian pemasaran jangka panjang. Kondisi terkini menunjukkan Marc Marquez menjalani program rehabilitasi intensif dengan harapan kembali ke performa puncak sebelum akhir musim. Jika pemulihan berjalan dengan baik, peluang Marc Marquez memperpanjang kontrak dengan Ducati akan meningkat, sekaligus mengamankan legasi Marquez bersaudara. Direktur Motorsport KTM Pit Beirer menilai kemajuan RC16 dan perubahan pendekatan balap Acosta jadi faktor utama kebangkitannya. Performa Pedro Acosta di awal MotoGP 2026 menuai pujian tinggi dari petinggi KTM Factory Racing. Berbeda dengan musim lalu, Pedro Acosta kini tampil lebih tenang menghadapi akhir pekan sulit tanpa memaksakan hasil beresiko. Motor yang lebih kompetitif membantu pembalap Spanyol tersebut merebut kemenangan sprint serta 2 podium Grand Prix penting. Pendekatan realistis juga membuatnya konsisten mengumpulkan poin dan kini menempati posisi 3 klasemen sementara. Pedro Acosta menjadi satu dari 2 pembalap yang selalu mencetak poin di 6 balapan bersama Jorge Martin. Ia kini bersiap menuju seri kandang di Jerez, tertinggal 21 poin dari pemuncak klasemen Marco Bezzecchi. 2 tim asal Italia, Aprilia dan Ducati, diprediksi masih akan bersaing ketat di ajang MotoGP 2026 ini. Dominasi performa keduanya tidak hanya terlihat dari hasil balapan, tetapi juga dari konsistensi mereka menempatkan pembalap di papan atas klasemen. Situasi ini menciptakan tekanan tersendiri bagi tim-tim lain, termasuk Red Bull KTM yang tengah berupaya mengejar ketertinggalan. Di tengah lanskap kompetitif tersebut, Pedro Acosta muncul sebagai salah satu penentang yang mencoba menjaga asa. Alih-alih melihat dominasi rival sebagai hambatan mutlak, ia memposisikannya sebagai tolak ukur untuk mendorong peningkatan performa timnya. Meski mengaku
Mengakui bahwa motor dari dua pabrikan Italia itu memiliki keunggulan signifikan, ia tetap percaya bahwa peluang untuk mengganggu dominasi tersebut masih sangat terbuka lebar. Klasemen sementara setelah 3 seri awal memperlihatkan betapa kuatnya cengkeraman Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi memimpin, diikuti oleh Jorge Martin, sementara Acosta berada dalam posisi membayangi di urutan ketiga. Nama-nama seperti Fabio Gianantonio dan Marc Marquez turut meramaikan persaingan di 5 besar, mempertegas betapa ketatnya kompetisi untuk musim ini. Dalam pandangan Acosta, kekuatan utama Aprilia dan Ducati terletak pada kemampuan mereka menghadirkan paket motor yang stabil dan cepat di berbagai kondisi lintasan. Hal ini membuat pembalap lain sulit menemukan celah untuk mengungguli mereka tanpa melakukan kesalahan sekecil apapun. Ia juga menilai bahwa setiap seri kini menjadi arena yang penuh ketidakpastian karena selisih performa yang tipis menuntut konsistensi tinggi. Meski begitu, ada secercah optimisme dari kubu KTM. Acosta menilai bahwa di luar sirkuit Eropa, performa motor mereka relatif mampu menyaingi para rival, yang artinya masih ada ruang pengembangan yang bisa dimaksimalkan untuk memperkecil jarak tersebut. Ujian berikutnya akan hadir di Circuito de Jerez yang akan menjadi tuan rumah di seri keempat pada tanggal 24 sampai 26 April 2026. Lintasan ini dikenal memiliki karakter teknis yang dapat menguji keseimbangan motor, sehingga menjadi barometer penting bagi perkembangan KTM. Bagi Pedro Acosta, balapan di Jerez bukan sekedar seri lanjutan, melainkan kesempatan untuk mengukur sejauh mana timnya mampu keluar dari bayang-bayang dominasi Aprilia dan Ducati. Pada akhirnya, target realistis yang diusung saat ini adalah menjaga konsistensi finish di 5 besar, sembari terus mencari celah untuk memperkecil ketertinggalan. Dengan musim yang masih panjang, dinamika persaingan masih sangat mungkin akan berubah. Kejuaraan dunia MotoGP 2026 dikejutkan dengan transformasi luar biasa dari tim Aprilia. Setelah musim 2025 yang penuh dengan tantangan, pabrikan asal Noali ini kembali ke barisan depan dengan inovasi yang membuat para kompetitornya mengernyitkan dahi. Bintang utama mereka, Jorge Martin, akhirnya buka suara mengenai kemampuan teknis yang ada pada motor RSGP terbarunya. Bukan sekedar mesin yang lebih bertenaga, rahasia kecepatan Martin ternyata terletak pada dua aspek krusial: sistem aerodinamika cerdas dan revolusi teknik pengereman. Yang pertama, teknologi F-Duct MotoGP, menipu angin tanpa komponen bergerak. Salah satu inovasi paling radikal yang dibawa Aprilia adalah sistem saluran udara yang terinspirasi dari konsep F-Duct legendaris di Formula 1 yang sempat dipopulerkan oleh McLaren. Secara regulasi, MotoGP melarang penggunaan perangkat aerodinamika yang bergerak secara mekanis. Namun insinyur Aprilia di bawah arahan Fabiano Sterlacini menemukan celah cerdas. Mereka merancang saluran udara khusus pada fairing yang bekerja berdasarkan posisi tubuh pembalap. Saat di lintasan lurus, Jorge Martin akan melakukan posisi merodok sempurna, dan disinilah letak keajaibannya. Lengan bawah Martin secara alami akan menutup lubang asupan udara di sisi fairing. Hal ini menciptakan perubahan aliran udara secara instan yang mengurangi hambatan angin. Begitu Martin menegakkan badan untuk mengerem, saluran tersebut terbuka kembali, memberikan downforce maksimal untuk stabilitas.
2. Rahasia pengereman meniru kehalusan Marco Bezzecchi. Selain faktor motor, Jorge Martin mengakui adanya perubahan besar dalam cara ia menghentikan laju motor. Martinator mengungkapkan bahwa ia harus membuang kebiasaan lamanya saat masih menunggangi Ducati demi beradaptasi dengan karakter RSGP. Aprilia RSGP 2026 menggunakan sistem pengereman yang disinkronkan dengan efek ground effect dari fairing bawah. Hal ini memungkinkan pembalap untuk masuk ke tikungan dengan kecepatan yang lebih tinggi tanpa kehilangan traksi roda belakang. Semua keunggulan yang kini menjadi senjata utama Martin untuk bersaing dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Dengan paket teknis yang hampir sempurna, Aprilia tidak lagi hanya sekedar pengganggu dominasi Ducati. Keberhasilan menaruh dua pembalap di barisan depan pada seri-seri awal MotoGP 2026 ini membuktikan bahwa riset panjang di musim dingin membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Bagi Martin, RSGP 2026 adalah motor yang memberinya kepercayaan diri kembali setelah cedera panjang di musim sebelumnya. Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Seriners Pratomohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.